Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kita akan belajar, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang gangguan klimakterium. Jadi, apa sih sebenarnya gangguan klimakterium itu? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa siklus hidup wanita itu, jadi setelah lahir kita itu akan melewati beberapa fase, yaitu fase bayi, fase anak-anak, fase pubertas, fase reproduksi, kemudian fase klimakterium, dan terakhir adalah fase senium. Nah, sebenarnya fase-fase ini seperti apa? Nah, fase-fase ini itu apa klimakterium? Jadi klimakterium itu adalah masa bermula dari akhir masa reproduksi sampai masa awal senium. Jadi masa setelah kita tidak lagi aktif untuk bereproduksi sampai pada masa menjelang senium. Jadi sekitar usia 40 sampai 60 tahun. Nah, jadi klimakterium itu di sini kita biasanya akan mengalami gejala atau sindrom. Jadi kumpulan gejala klimakterium yang kita alami biasanya 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Jadi ketika seseorang menopause nih di usia 55 tahun, maka sebelum itu 4 sampai 5 tahun sebelum itu dia akan sudah mengalami gejala-gejala atau yang kita sebut dengan sindrom klimakterium. Nah, ini masa ya. Jadi kita ada masa klimakterium. Jadi klimakterium ini adalah rentang waktu di mana di dalamnya itu ada beberapa fase atau beberapa tahapan. Nah, tahap pertama itu adalah pre atau pramenopause. Nah, pre atau pramenopause ini terjadi biasanya sekitar 46 sampai 50 tahun. Nah, di sini biasanya gejala-gejala klimakterium itu lebih sering terjadi dan mengganggu. Nah, jadi pada fase pramenopause ini ada periode transisi. Jadi masa menstruasi teratur hingga menopause sekitar 4 sampai 5 tahun sebelum menopause terjadi. Jadi pada fase klimakterium itu terjadi rata-rata sindromnya itu terjadi di pramenopause, perimenopause. Nah, untuk perimenopause sendiri, jadi perimenopause sendiri itu adalah biasanya terjadi di usia 50 tahun. Jadi kita sudah mendekati atau ya kita tiba di tahun menopause seperti itu. Jadi perimenopause ini adalah masa ketika kondisi tubuh kita ini memang sudah siap untuk menopause. Nah, kalau menopause itu biasanya terjadi di usia 50 sampai 55 tahun. Jadi menopause ini berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Cuman menopause ini sudah berarti kita sudah tidak sama sekali dapat head atau tidak pernah menstruasi sama sekali selama 12 bulan berturut-turut. Jadi setahun berturut-turut tidak pernah head, maka disebut kita sudah mengalami fase menopause. Kalau fase pramenopause itu masih menstruasi tapi tidak teratur sampai perimenopause. Tapi kalau sudah menopause, dia sudah memang tidak mengalami head seperti itu secara terus menerus selama setahun. Nah, kalau pasca menopause ini terjadi biasanya di atas 55 tahun. Jadi pada fase ini memang sudah tidak ada fungsi ovarium. Jadi ovarium biasanya sudah atrofi atau mengecil. Nah, pada fase senium itu lebih dari 60 tahun. Di sini wanita sudah kehilangan fungsi hormonalnya secara utuh. Jadi sudah tidak berfungsi reproduksi lagi. Ibaratnya seperti itu. Jadi sudah nggak hormon estrogen, progesteron sudah tidak diproduksi seperti ketika masih di fase reproduksi. Oke, nah etiologi dari klimakterium dan menopause ini, jadi sebenarnya sebelum haid berhenti total, sebenarnya sudah terjadi penurunan fungsi ovarium. Biasanya sudah terjadi saat premenopause ini sudah terjadi penurunan fungsi ovarium, seperti pembuluh darah sudah mulai sklerosis atau mengaku, kemudian folikel atau calon ovum itu sudah sangat berkurang dan sudah menurun sekali untuk sintesis hormon-hormon seksnya. Kemudian estrogen sudah menurun dan umpan balik. Jadi kan kalau kita kan tubuh kita kalau ada estrogen diproduksi oleh ovarium, maka otak itu akan ada umpan balik ke otak atau ke hipofisis. Nah, itu sudah terjadi gangguan. Jadi sudah nggak sinkron antara ovarium sama hipofisisnya. Nah, itu membuat seseorang akan mulai berhenti untuk menstruasi. Nah, patofisiologinya, jadi klimakterium itu sendiri. Jadi klimakterium ini adalah siklus normal ya, siklus normal yang pasti terjadi pada semua wanita. Nah, untuk kenapa kok bisa terjadi klimakterium itu
karena ovarium ini sudah tidak peka lagi terhadap estrogen dan progesteron. Jadi sudah nggak peka terhadap estrogen sama progesteron, sehingga menyebabkan ovarium ini menjadi tua. Dan jadi ovarium ini justru organ yang lebih dahulu tua daripada alat-alat tubuh wanita yang lain. Jadi dia karena sudah nggak peka dengan estrogen dan progesteron, akhirnya dia akan mengecil, akan atrofi, akan kehilangan fungsinya. Kan sesuatu organ yang tidak berfungsi lagi dia akan mengecil karena dianggap nggak penting lagi, seperti itu. Sehingga dia adalah organ yang paling dahulu tua daripada organ-organ tubuh kita lainnya. Nah, kemudian sindrom klimakterium itu sebenarnya apa saja? Jadi yang namanya sindrom ya pasti ada kumpulan gejala-gejala. Di sini yang harus teman-teman ingat adalah di sini tidak hanya ada satu gejala, tapi pasti banyak gejala yang bisa dialami. Apa saja yang bisa dialami? Yang pertama adalah saat premenopause itu kita akan mengalami perdarahan yang nggak teratur. Ya, jadi siklus mens itu sudah nggak teratur lagi. Mulai dari oligoamenorrhea sampai polymenorrhea dan hipermenorrhea. Apa saja itu silakan dicek lagi di materi saya yang menstruasi yang kemarin ya. Kemudian ada gangguan neurovegetatif. Jadi gangguan neurovegetatif di sini tuh gangguan yang berhubungan dengan sistem syaraf dan yang berhubungan dengan organ-organ yang lainnya. Biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah hot flush. Jadi hot flush itu ada perasaan panas yang kayak tersembur di dalam tubuh, terutama di dada, seperti itu. Itu ada hot flush menyebabkan kita banyak keringat. Kemudian kadang kedinginan, sakit kepala, telinga berdengung, dan tekanan darah tidak stabil. Kemudian gangguan psikologis di sini akan sangat lebih mudah tersinggung, merasa nggak punya energi atau fatigue, semangat berkurang, dan susah untuk tidur atau insomnia. Kemudian untuk gangguan organik juga kita bisa mengalami yang namanya infark miokard, atherosclerosis, kemudian osteoartritis, osteoporosis, dyspareunia, gangguan libido, dan masih banyak lagi. Jadi akan ada banyak gejala yang dialami oleh wanita dalam satu waktu. Karena inilah yang membuat klimakterium ini kadang tidak jadi hal yang normal, tapi jadi hal yang bermasalah dan dikeluhkan karena sangat banyak gejala yang muncul dalam satu waktu. Nah, kemudian gejala klimakterium ini yang paling umum dikeluhkan oleh wanita, yang pertama itu pasti hot flush. Jadi hot flush itu nomor satu, paling mengganggu ibaratnya, karena rasanya panas sekali dan itu kayak tersembur gitu loh rasa panasnya itu. Jadi tubuhnya itu sangat panas rasanya. Kemudian ada gangguan tidur, gampang insomnia ya. Kemudian gangguan daya ingat, gampang demensia, jadi gampang lupa. Kemudian berkeringat saat tidur malam, rendahnya libido, nyeri, dan keringnya vagina. Nah, kemudian ini perubahan-perubahan fisik secara lebih detail ya dari fase klimakterium. Ada perubahan kulit, jadi kulit itu mudah sekali rusak akibat photoaging atau terbakar matahari sehingga timbul pigmentasi dan bintik hitam pada kulit. Jadi kulitnya itu jadi bintik-bintik hitam. Kemudian lemak bawah kulit itu berkurang sehingga kendor kulitnya. Kemudian fungsi kelenjar bawah kulit itu berkurang sehingga kulitnya itu nggak akan elastis lagi seperti dulu, tapi sudah mulai berkeriput, kasar, dan kering. Kemudian kulitnya karena kering ya disertai sama pruritus atau gatal-gatal, jadi kulitnya itu akan ada bintik-bintik bentol-bentol seperti itu. Kemudian pada rambut sudah mulai mengalami uban dan kadang bisa memicu kebotakan. Untuk kuku sudah mulai rapuh, tidak seperti dulu lagi. Nah, untuk organ reproduksi sudah pasti lemak pada vulva, jadi lemak pada saluran pada lubang reproduksi, jadi di labia mayora minora itu sudah mulai menurun sehingga vulva ini akan atrofi, akan mengecil, bentuknya akan nggak berbentuk seperti dulu saat masih muda. Kemudian nyeri saat berhubungan karena atau dyspareunia itu akibat keringnya vagina. Kemudian lapisan sel vagina itu akan menipis sehingga juga akan memicu keringnya, memicu libidonya turun dan sebagainya. Kemudian mudah terjadi infeksi kandung kemih dan vagina, dan waktu yang dibutuhkan untuk merangsang daerah sensitif itu akan lebih lama karena tadi penurunan estrogen dan penurunan libido tadi. Nah, untuk perubahan pada tulang di sini, tulang itu hormon paratiroid. Jadi setelah estrogen itu turun, maka hormon paratiroid ini juga akan turun.
sehingga tulang akan cepat mengalami pengapuran, kalsiumnya akan banyak yang hilang, sehingga tulang akan keropos, memicu osteoporosis. Nah, untuk perubahan psikologis pada fase klimakterium di sini banyak sekali masalah psikologis yang muncul karena seorang wanita kehilangan fungsinya sebagai wanita yang reproduktif, maka itu akan mengguncang, mau tidak mau dia akan mengguncang yang namanya psikologisnya. Seperti body image, merasa tidak lagi seperti dulu, terutama kulitnya, terus kemudian penampilannya tidak semenarik dulu, itu pasti. Kemudian masalah peran karena merasa tidak bisa melayani suami, tidak bisa seperti dulu lagi, nggak bisa hamil lagi gitu kan, ya pasti itu akan jadi masalah. Kemudian itu semua, jadi masalah body image sama masalah peran tuh pasti akan memicu yang namanya masalah harga diri. Jadi harga dirinya ini pasti akan turun. Kemudian ada gangguan mood sama emosi. Nah, jadi akan mudah sekali untuk cemas, panik, mudah marah seperti itu karena hormon estrogen ini membalankan mood kita. Jadi makanya kenapa kita aja kalau mau menstruasi gitu, kita mau mendekati masa-masa menstruasi itu moodnya tuh sudah nggak bagus gitu, nggak stabil. Nah, apalagi kalau estrogennya turun, progesteron turun, sudah pasti moodnya, emosinya itu berantakan, sehingga kita akan mudah cemas, panik, dan mudah marah. Dan kadang ini akan memicu masalah depresi, ya, depresi dan libido menurun. Kemudian terkadang muncul juga obsesi untuk kembali ke fase reproduktif, ingin lagi, obsesi untuk bisa menstruasi lagi, obsesi untuk bisa hamil lagi, obsesi untuk bisa kembali melayani suami seperti dulu lagi. Itu akan bisa muncul. Kemudian akan ada muncul fatigue. Fatigue itu jadi perasaan kita tuh lelah, nggak cuman fisik tapi psikologis. Akhirnya bikin kita itu nggak berdaya gitu. Jadi fatigue itu adalah perasaan lelah dan semangat menghilang, jadi membuat kita nggak berdaya, seolah-olah nggak bisa melakukan apapun, seperti itu. Nah, kemudian muncul juga gangguan tidur atau insomnia dan sulit sekali untuk berkonsentrasi. Jadi masalah-masalah perubahan psikologis ini juga sering dikeluhkan oleh ibu-ibu yang menopause dan postmenopause. Oke. Kemudian bagaimana cara mengatasi sindrom klimakterium tadi? Cara mengatasinya, ya jaga pola makan ya. Jadi jaga pola makan, diet rendah lemak, rendah gula, kolesterol. Ya, jadi diet rendah lemak, gula, kolesterol, tinggi serat gitu. Karena kan lemak itu akan memicu estrogen. Jadi lemak itu membawa estrogen gitu loh. Jadi kita diet rendah lemak karena lemak juga membawa kolesterol, apalagi kalau sudah menopause tuh kolesterol tuh akan naik beberapa kali lipat. Sehingga kita perlu diet rendah lemak, rendah gula, rendah kolesterol, kemudian tinggi serat, cukup vitamin A, C, D, dan E. Kemudian makan phytoestrogen. Jadi ini salah satu trik supaya kita tidak terlalu mengalami keluhan di fase klimakterium itu gitu. Jadi kan pada fase klimakterium sebelum menopause ya, dan saat menopause itu kita kan mengalami gejala-gejala akibat menurunnya estrogen. Nah, phytoestrogen ini adalah senyawa yang punya fungsi mirip estrogen yang dapat kita temukan di makanan-makanan. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang kita makan itu sadar atau enggak itu ngandung yang namanya estrogen. Nah, kalau dia makanan-makanan yang dikonsumsi ini, misalkan kan ada nih penelitian bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi terlalu banyak soya atau terlalu banyak kedelai saat dia hamil anaknya cowok, ternyata itu akan meningkatkan resiko hipospadi. Itu ada penelitiannya, tapi memang belum valid. Nah, di sini phytoestrogen itu adalah senyawa yang dapat kita temukan di makanan. Jadi makanan seperti buah tuh banyak ya. Jadi contohnya aja plum, anggur, strawberry, blackberry, raspberry, terus apel, kurma, itu mengandung yang namanya phytoestrogen. Terus kacang-kacangan, banyak ya kacang-kacangan di sini. Kacang-kacangan apapun tuh ngandung phytoestrogen namanya. Yang paling tinggi memang ada di kedelai. Jadi kedelai itu mengandung phytoestrogen yang paling tinggi, terutama kedelai yang belum difermentasi. Misalkan sudah jadi tempe, maka phytoestrogennya turun. Jadi makanya pada orang-orang yang estrogennya terlalu tinggi, dia pasti nggak boleh untuk makan makanan yang mengandung kacang-kacangan atau kedelai seperti itu. Kemudian biji-bijian.
Kemudian serealia ya, kayak sebenarnya beras dan kawan-kawannya itu punya fitoestrogen. Terus sayur misalkan cambah nih yang paling tinggi gitu. Cambah, bayam, kubis-kubisan itu mengandung yang namanya fitoestrogen. Jadi ketika kita menopause, memasuki fase menopause, ketika kita mengkonsumsi makanan tinggi fitoestrogen itu akan membantu untuk menurunkan keluhan-keluhan atau ketidaknyamanan akibat fase klimakterium tadi gitu, karena nggak bisa dihindari ya. Jadi keluhan itu nggak akan bisa kita hindari, yang bisa adalah kita turunkan intensitas gejalanya. Oke. Kemudian kita bisa meminum kalsium tambahan. Jadi kan banyak ya suplemen-suplemen kalsium yang dijual bebas, itu kita bisa konsumsi karena saat kita menopause, maka osteoporosis tadi kan resikonya akan lebih tinggi, sehingga konsumsi kalsium tambahan itu akan meringankan gejala tulang dan mencegah yang namanya osteoporosis. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara teratur. Kenapa? Karena setelah menopause resiko kanker itu akan lebih tinggi, sehingga akan bagus ketika kita melakukan pemeriksaan rutin setidaknya 1 tahun sekali, seperti pap smear misalkan. Nah, kemudian faktor apa yang dapat mempercepat menopause? Kan normalnya nih menopause itu terjadi pada usia 50 sampai 55 tahun. Nah, ketika kita menopause-nya lebih awal dari itu, kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah pola makan. Jadi pola makan yang makanan yang sumber radang kayak gula, kebanyakan makanan yang tinggi gula, gluten atau tepung-tepungan, gorengan, itu akan mempercepat kehilangan sel telur atau folikel, sehingga otomatis menopause akan lebih cepat. Kemudian gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup ini apa? Jadi kita bisa karena merokok, alkohol, obesitas, olahraga yang terlalu berat itu akan memicu menopause itu lebih cepat, karena kita itu kehilangan estrogen lebih cepat. Kemudian histerektomi. Jadi histerektomi itu kan salah satu KB yang permanen ya, KB yang jangka waktunya lama ya. Jadi KB yang final lah ibaratnya seperti itu. Jadi ada pengikatan atau ligasi di tuba falopi ya. Jadi di tuba falopi itu diikat. Nah, ketika histerektomi itu produksi hormon oleh ovarium, dan fungsi ovarium itu tentu akan menurun lebih cepat. Mau nggak mau efeknya itu pasti ada ke ovarium. Nah, sehingga histerektomi memang dikaitkan dengan menopause yang lebih cepat. Kemudian autoimun. Jadi beberapa penyakit autoimun seperti masalah tiroid, rheumatoid arthritis itu dapat mempengaruhi kerja ovarium yang nantinya akan mempercepat menopause. Nah, kemudian ini jadi perjalanan hidup dari kesuburan kita dari waktu ke waktu. Jadi wanita itu sebenarnya menghasilkan 2 sampai 6 juta folikel selama kehidupannya. Jadi kita itu dibekali oleh Tuhan itu 2 sampai 6 juta folikel. Tetapi kita hanya mampu ovulasi maksimal itu 480 kali saat masa produktif. Kemudian menopause di sini sendiri itu menyebabkan berkurangnya atau hilangnya sensitivitas ovarium terhadap stimulasi dari gonadotropin hormon. Jadi kita itu nggak akan peka sama, meskipun otak mengeluarkan yang namanya hormon FSH, LH, kita itu nggak peka, sehingga tidak ada produksi estrogen sama progesteron dari ovarium itu sendiri. Karena kan estrogen progesteron kan hormon yang dihasilkan di ovarium, ya, bukan hormon yang dihasilkan di otak, sehingga nggak peka lagi, sehingga nggak diproduksi lagi. Kemudian penurunan kesuburan. Ketika folikel ini mengalami penurunan kualitas sama kuantitas itu setelah 20 sampai 25 tahun sesudah menarche. Jadi saat menarche itu menstruasi pertama kali ya. Jadi ketika kita menstruasi pertama kali pada 20 sampai 25 tahun setelahnya, maka akan sangat menurun kualitas folikelnya dan kuantitasnya, sehingga menyebabkan fase perimenopause itu terjadi di usia sekitar 20 sampai 25 tahun setelah menarche ya. Nah, sehingga siklus kita jadi nggak teratur. Kemudian karena nggak teratur siklusnya tadi, akibat folikel ovulasinya itu nggak jelas seperti itu. Nah, kemudian menopause ini juga bisa mengalami kelainan. Jadi ada yang namanya menopause prematur, ada menopause terlambat.
Kalau menopause prematur itu terhentinya haid pada usia kurang dari 40 tahun. Jadi pada waktu usia haid kurang dari jika kita mengalami berhenti haid total selama setahun, padahal usia kita kurang dari 40 tahun, maka kita mengalami yang namanya menopause prematur. Nggak ada treatmentnya di sini, nggak ada treatmentnya. Jadi nggak bisa ditreatment untuk menopause prematur ini. Jadi kita juga mengalami gejala hot flash tadi ya. Jadi penyebabnya itu herediter. Herediter itu misalkan kita punya orang tua yang mengalami menopause prematur, maka kemungkinan kita juga akan mengalami yang namanya menopause prematur. Kemudian masalah gizi kronis. Jadi kita itu kekurangan gizi kronis, misal terutama lemak, protein, yang membuat kita itu akan menopause dini. Karena dianggap nggak penting karena nggak ada bahan baku untuk memproduksi. Kemudian kita mengalami penyakit kronis menahun karena sudah nggak dianggap penting lagi nih hormon estrogen progesteron, sehingga dia akan berhenti diproduksi. Oke, kemudian menopause terlambat. Menopause terlambat ini ketika kita masih haid di usia lebih dari 55 tahun. Jadi harusnya kan menopause kan 50 sampai 55 tahun nih. Nah, kita itu masih haid di usia lebih dari 55 tahun. Nah, ini jangan bahagia dulu kalau kita belum menopause. Justru ini tuh jadi alarm bahwa perlu pemeriksaan lanjutan. Karena apa? Karena bisa saja kita mengalami yang namanya kanker atau karsinoma endometrium, fibroma atau tumor uteri, tumor ovarium, yang semua hal itu akan memicu terusnya diproduksi estrogen. Sebenarnya kita tuh menstruasi bukan karena estrogen terus tinggi ya, karena kita masih subur, tapi karena ada masalah-masalah ini yang membuat kita terus-menerus tetap memproduksi estrogen. Nah, kemudian ini berbagai masalah ya, berbagai komplikasi yang bisa terjadi saat pasca menopause. Jadi apa saja? Osteoporosis jelas. Yang kedua adalah masalah kardiovaskular. Jadi estrogen kita itu punya fungsi yang namanya fungsi protektif pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu bisa tetap elastis, bisa tetap lentur. Itu karena estrogen. Nah, ketika kita sudah menopause nih, estrogen kan sudah nggak diproduksi, sehingga efek protektif pada pembuluh darah kita itu akan hilang. Itulah yang menyebabkan kita akan lebih beresiko hipertensi dan akan dihubungkan dengan tingginya resiko CVA atau stroke post menopause. Kemudian pasca menopause ini tadi kan kolesterol ya. Jadi pasca menopause kolesterol itu akan mengalami peningkatan signifikan beberapa kali lipat daripada saat kita belum menopause. Sehingga perempuan itu akan lebih sering mengalami kolesterol tinggi setelah menopause. Nah, ketika pola makan kita nggak dijaga, maka resiko penyakit jantung koroner itu akan meningkat. Selain itu, demensia juga dapat menjadi komplikasi yang lumayan. Jadi salah satunya adalah Alzheimer ya, penyakit Alzheimer namanya. Nah, estrogen ini punya efek neuroproteksi. Ketika estrogennya ini hilang secara dalam jangka waktu lama ya, jadi long term, kita tuh kehilangan estrogen dalam jangka waktu lama setelah menopause. Ibaratnya estrogen kan nggak diproduksi lagi, sehingga efek neuroproteksi ini juga nggak ada, hilang. Nah, karena efek neuroproteksi ini hilang, yang terjadi adalah kita akan kehilangan yang namanya fungsi belajar dan fungsi memori. Nah, kemudian kanker. Jadi kanker ini juga akan meningkat pada masa menopause. Nah, terapi apa saja? Kita bisa psikoterapi. Jadi karena banyak masalah jiwa yang muncul ya, jadi maka psikoterapi dapat kita lakukan, baik CT atau kognitif terapi maupun BT atau behavior terapi ataupun terapi kelompok. Tetapi kadang psikoterapi itu nggak cukup, kita butuh yang namanya psikofarmaka. Nah, ketika kita butuh yang namanya psikofarmaka, ya sudah berarti kita harus melakukan psikofarmaka pada orang-orang terutama yang mempunyai gangguan depresi, gangguan ansietas berat, gangguan manik, seperti itu. Kemudian kita juga bisa terapi nutrisi. Jadi terutama jika gejala klimakterium kita itu ringan, itu cukup terapi nutrisi aja. Kalau terapi hormon kadang dokter juga memutuskan bahwa ini perlu terapi hormon atau tidak. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Untuk post test nanti akan saya share di Google Classroom. Terima kasih.